Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Latifah Nurdiana. Di sini saya akan berbicara tentang tips-tips yang harus diperhatikan pada saat membeli tanah. Kenapa saya ingin berbicara mengenai perkara ini? Karena banyak sekali di kalangan masyarakat yang belum mengerti dan paham akan hal-hal semacam ini. Ada satu cara yang harus diperhatikan pada saat ingin membeli tanah, yaitu kita harus membuat akta jual beli di PPAT setempat. Nah, selanjutnya dalam pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan dan memberitahukan kepada teman-teman bahwa tanah adalah suatu harta yang tidak bergerak. Yang ini adalah berbeda dengan harta yang bergerak seperti mobil. Pada saat kita ingin membeli mobil, maka kita cukup dengan memiliki uang, kemudian barang sudah tersedia, dan transaksi selesai. Maka seperti ini tidak sama halnya dengan kita ingin membeli tanah yang kita cukup bermodal uang, maka semuanya selesai. Tidak begitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita ingin membeli tanah, maka kita harus membuat akta jual beli di PPAT. Membahas lebih lanjut tentang PPAT. PPAT yaitu pejabat pembuat akta tanah. Nah, kita bisa membuat akta jual beli di PPAT, maka kita harus memperhatikan tempat yang harus kita datangi. Nah, tempat PPAT sendiri harus sesuai satu wilayah dengan tempat kita bertransaksi tanah, tempat kita ingin membeli tanah. Seperti ketika teman-teman sekalian, seperti halnya saya, ketika ingin membeli tanah di wilayah Kota Lamongan, maka kita bisa membuat akta jual beli di PPAT Lamongan. Sebelum kita membuat AJB di PPAT, kita harus memperhatikan tentang kelegalitasan tanah yang akan kita beli. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus memperhatikan sertifikat tanah. Kita bisa meminta sertifikat tanah yang akan kita beli kepada sang penjual. Dan kita bisa memastikan bahwa sertifikat tanah tersebut adalah legal. Untuk memastikan tanah tersebut benar-benar asli dan legal, kita bisa mempercayakan dari pihak PPAT. Nah, tahap kedua, setelah kita memperoleh dan melihat dengan benar adanya sertifikat, kita bisa memperhatikan data-data yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya adalah hak atas tanah tersebut. Apakah itu termasuk hak milik ataukah hak guna bangunan? Kenapa demikian? Karena biasanya status kepemilikan tanah tersebut bisa mempengaruhi harga dari tanah. Nah, yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah nama pemilik adalah nama sertifikat pemilik adalah sesuai dengan sang penjual tanah. Jadi gini teman-teman, jadi antara sertifikat tanah dan orang yang menjual tanah kepada kita itu adalah sama, tidak boleh berbeda. Kenapa demikian? Karena pada saat kita membuat akta jual beli, kita harus mendatangkan pihak pemilik asli dari tanah yang akan kita beli. Nah, untuk apa? Untuk menandatangani dari akta jual beli. Nah, selain tadi ada lagi nih yang harus kita perhatikan. Apa? Nah, selain tadi dari pihak penjual, kita harus memastikan apakah
pihak penjual statusnya apa gitu. Statusnya maksudnya sudah menikah ataukah belum. Nah, jika sudah menikah dari pihak pasangan sang penjual, maka pada saat kita membuat akta jual beli di PPAT, maka kita harus mendatangkan juga selain sang penjualnya. Nah, selain sang penjualnya, maka kita juga harus mendatangkan pasangan dari sang penjualnya. Untuk apa? Untuk menandatangani dari akta jual beli. Nah, pada saat kita sudah di tahap terakhir, yaitu kita sudah melakukan pelunasan untuk pembiayaan dalam pembelian tanah. Nah, kita selanjutnya adalah kita akan membuat akta jual beli. Akan tetapi pada saat itu kita menemukan suatu kejadian yang membuat kita untuk sulit dalam pembuatan akta jual beli. Seperti halnya disebabkan adanya beberapa faktor, seperti sang penjual ingin terlebih dahulu melakukan balik nama sertifikat sebelum menjual tanah tersebut kepada kita. Bisa juga disebabkan sang penjual ingin melakukan turun waris atas tanah warisan tersebut sebelum menjualnya kepada kita. Pada saat kita menemukan sebuah kejadian yang membuat kita sulit untuk membuat akta jual beli, akan tetapi kita memiliki keinginan untuk secepatnya bisa menguasai tanah yang kita beli, maka ada antisipasinya teman-teman, yaitu kita bisa membuat PPJB, yaitu Perikatan Perjanjian Jual Beli. Untuk apa? Untuk melindungi pembayaran yang telah kita lunasi. Nah, di PPJB kita bisa membuatnya di akta notaris. Kenapa di akta notaris? Karena agar memiliki kekuatan hukum yang benar-benar sempurna, agar memiliki kekuatan dalam pembuktian hukum. Selanjutnya ada saran nih dari saya untuk teman-teman sekalian. Jika kita ingin melakukan jual beli atau transaksi tanah, kita lebih baiknya untuk mendiskusikan hal ini kepada teman-teman atau kerabat-kerabat kita yang lebih paham mengenai hal ini. Untuk apa? Agar mengantisipasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu tadi pembicaraan sekilas dari saya. Mohon jika ada kesalahan dalam ucap dan kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.